Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya nama Elvis Rialdi Narahida, NIM 2023716136, kelas C, semester 3, Prodi D3 Teknik Sipil. Baik, saya akan saksikan makalah yang berjudul Plat Beton Bertulang. Dengan ini 2.1 pengertian plat beton bertulang. Menurut Ali Asroni dalam buku Balok dan Plat Beton Bertulang di tahun 2010, yang dimaksud dengan plat beton bertulang yaitu struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Ketebalan bidang plat ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan batang panjang atau lebar bidangnya. Plat beton bertulang ini sangat kaku dan arahnya horizontal, sehingga pada bangunan gedung plat ini berfungsi sebagai diafragma atau unsur pengaku dalam suatu struktur. Plat lantai oleh balok-balok yang tertumpu pada kolom bangunan. Plat lantai juga didapat temui di jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Plat lantai adalah struktur yang pertama kali menerima beban, baik itu beban mati maupun beban hidup, yang kemudian disalurkan ke sistem struktur rangka yang lain. Ketebalan plat lantai disesuaikan dengan beberapa hal, di antaranya: 1. Beban yang akan ditumpu. 2. Jarak antara balok penumpu. 3. Bahan yang digunakan. Pekerjaan plat lantai ini haruslah kokoh, kaku, mempunyai ketinggian yang sama, dan nyaman untuk berpijak. Plat beton bertulang banyak digunakan pada bangunan sipil, baik sebagai lantai bangunan, lantai atap dari suatu gedung, lantai jembatan, maupun lantai dermaga. Beban yang bekerja pada plat umumnya diperhitungkan terhadap beban gravitasi, beban mati, dan atau beban hidup. Beban tersebut juga mengakibatkan proses lentur. Oleh karena itu, plat juga direncanakan terhadap beban lentur seperti pada kasus balok. Kita masuk dalam 2.2 tipe plat beton bertulang. A. Sistem lantai flat slab. Sistem flat slab merupakan plat beton bertulang yang langsung ditumpu oleh kolom-kolom tanpa adanya balok-balok. Biasanya digunakan untuk identitas beban yang tidak terlalu besar dan bentang yang kecil. B. Lantai grid atau phase system. Sistem lantai grid phase system mempunyai balok-balok yang saling berselangan dengan jarak yang relatif rapat dengan plat atas yang lain tipis. C. Sistem plat dan balok. Sistem plat lantai ini terdiri dari lantai slab menerus yang ditumpu oleh balok-balok monolit yang umumnya ditempatkan pada jarak 3,0 meter hingga 6,0 meter, sehingga ini mempunyai dipakai kokoh dan sering dipakai untuk menunjang sistem plat lantai yang tidak beraturan. 2.3 Contoh penggunaan plat beton bertulang dalam dunia teknik sipil. Perencanaan struktur plat beton bertulang untuk rumah tinggal. Beban mati adalah berat dari semua bagian suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian, mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian dari
bagian tak terpisahkan dari gedung itu. Untuk merencanakan gedung atau rumah tinggal ini, beban mati yang terdiri dari beban itu sendiri, bangunan dan komponen gedung adalah bahan bangunan. Beton bertulang sama dengan 2400 kg meter kubik, pasir sama dengan 1800. Beton biasa sama dengan 2200 km persegi. Komponen rumah tinggal, dinding bata sama dengan 20 kali 10 kali 7. Plafon sama dengan 18 km kubik. Kaca sama dengan tebal kurang 4 mm kali berat 10 kg meter kubik. Penutup lantai dengan dari keramik atau granit dan beton tanpa adukan per cm tebal sama dengan 24 kg meter kubik. Adukan semen per cm tebal sama dengan 21 kg meter kubik. Beban hidup adalah semua bahan yang terjadi akibat penghuni atau pengguna satu gedung, termasuk beban-beban lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, mesin-mesin, serta peralatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 4. Peraturan dalam mendesain plat beton bertulang. Peraturan yang digunakan dalam perhitungan plat lantai sebagai berikut. 1. Standar tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Pada perencanaan beton bertulang perlu diperhatikan beberapa persyaratan atau ketentuan sebagai berikut. 1. Perhitungan plat. Lebar plat diambil 1 meter. B sama dengan 1000 mm. Panjang bentang L. Plat yang tidak menyatu dengan struktur pendukung. L sama dengan Ln tambah H dan L kurang dari LAS kurang AS. B. Plat yang menyatu dengan struktur pendukung. Plat tidak menyatu dengan pendukung. Plat menyatu dengan pendukung. Gambar di bawah ini plat yang tidak menyatu dan plat yang menyatu dengan pendukung. Tebal minimum plat. Untuk plat satu arah yaitu pada pasal 11, 5, 2 dan 3. Untuk plat 2 arah 11, 5, 3. Tebal selimut beton minimal terdapat pada pasal 9, 7 dan 1. Untuk baja tulangan D kurang dari 36 tebal selimut beton. B. Untuk baja tulangan 5 bersih antar tulangan pada pasal 96 1. 2.5 pengertian dari plat satu arah dan dua arah. Konstruksi plat satu arah adalah plat dengan tulangan pokok satu arah. Biasanya akan dijumpai jika plat beton lebih dominan menahan beberapa momen lentur pada bentang satu arah saja. Contoh plat satu arah adalah plat cantilever atau disebut juga plat Lufel, dan plat yang ditumpu oleh tumpuan sejajar. Maka tulangan pokok juga dipasang satu arah yang searah bentang
tersebut. Untuk menjaga agar kedudukan tulangan pokok tidak berubah pada saat pengecoran beton, maka dipasang pula tulangan tambahan yang arah tegak lurus tulangan pokok. Bisa kita perhatikan pada gambar. Contoh plat tulangan pokok satu arah. A. Plat cantilever. B. Plat dengan dua tumpuan sejajar. Konstruksi plat dua arah. Plat dengan tulangan pokok dua arah biasanya akan bisa dijumpai jika plat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah. Contoh, plat dua arah adalah plat yang ditumpuk oleh 4 sisi yang saling sejajar. Karena momen lentur bekerja pada dua arah, yaitu searah dengan bentang 1x dan bentang 1y. Maka tulangan pokok juga dipasang pada dua arah yang paling tegak lurus bersilangan, sehingga untuk daerah tumpuan ini tetap dipasang tulangan pokok dan tulangan bagi seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Contoh plat dengan tulangan pokok dua arah. Kita masuk dalam 2.6, prosedur menganalisis plat satu arah dan dua arah. Plat satu arah adalah plat yang didukung pada dua tepi yang berhadapan sehingga lenturan hanya timbul dalam suatu arah. Apabila perbandingan sisi panjang dengan sisi pendek lebih besar dari 2 pada plat yang ditumpu pada 4 sisi, maka plat ini dapat dianggap plat satu arah. Plat dapat memikul beban merata ataupun beban terpusat. Tulangan pokok plat satu arah dipasang pada arah tegak lurus dukungannya. Analisis dan perencanaan plat dilakukan untuk setiap satuan lebar plat satu arah. Pada plat satu arah, selain tulangan pokok harus dipasang tulangan sudut dan suhu yang arahnya tegak lurus tulangan pokok. Luas tulangan, sudut dan suhu AS0 sama dengan 0,002 untuk FY 300 MPa. B sama dengan lebar plat, H sama dengan lebar plat. Momen plat satu arah, distribusi gaya dalam yang bekerja pada plat satu arah dapat ditentukan mekanika teknik statis tertentu atau statis tak tertentu. Analisis plat satu arah pada dasarnya sama dengan analisis balok, di mana lebar plat diambil 1 meter dan tingginya setebal plat. Metode analisis pada plat dua arah. Metode desain langsung terbatas pada sistem plat yang dibebani merata dan ditumpuk kolom-kolom dengan spasi yang relatif sama. Metode portal ekuivalen. Pada metode ini bangunan 3D dibagi menjadi kumpulan portal ekuivalen 2D dengan memotong bangunan sepanjang garis-garis antar kolom. 3. Metode analitis. A. Analitis dalam analisis elastik. Plat beton diperlakukan sebagai plat elastis. Metode elemen. Analisis plastis adalah salah satu contoh analisis plastis pada plat adalah metode garis lele. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kondisi beban batas pada plat
dengan meninjau pola garis-garis lele yang membentuk mekanisme keruntuhan plat. 27. Menganalisis plat satu arah dan dua arah. Yaitu A. Plat satu arah. Plat satu arah dapat didesain dengan menggunakan desain untuk balok dengan lebar 1 unit lebar per meter sama lebar dalam arah sisi pendek. Dalam arah sisi panjang dapat digunakan tulangan susut dan terperatur atau tulangan pembagi. Tebal minimum balok non praktek gang atau plat satu arah bila diredutan tidak dihitung ditentukan dari tabel di bawah ini. 1. Jumlah minimum bentang yang ada haruslah minimum 2. Memiliki panjang bentang yang tidak terlalu berbeda dengan rasio panjang bentang terbesar terhadap panjang bentang terpendek dari dua bentang yang bersebelahan tidak lebih dari 1,2. Beban yang bekerja merupakan beban terbagi rata. 4. Beban hidup persatuan panjang tidak melebihi 3 kali beban mati persatuan panjang. 5. Komponen struktur adalah prismatis. B. Metode analisis plat dua arah. Metode desain langsung terbatas pada sistem plat yang dibebani merata dan tumpu kolom-kolom dengan spasi yang relatif sama. Metode ini menggunakan koefisien yang menentukan momen rencana pada penampang kristis. 2. Metode portal ekuivalen. Pada metode ini bangunan 3D dibagi menjadi kumpulan portal 2D dengan memotong bangunan sepanjang garis-garis tengah antara kolom portal tersebut, kemudian dianalisis secara terpisah di arah longitudinal dan transversal, dan dianalisis lantai per 3. Metode analisis. Analisis elastis. Dalam elastis, plat beton diperlukan sebagai plat elastis. B. Analisis plastis. Salah satu contoh analisis plastik pada plat adalah metode garis lele. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kondisi beban batas pada plat dan meninjau pola garis-garis lele yang membentuk mekanisme keruntuhan plat. 2.8. Prosedur mendesain plat satu arah dan dua arah. Desain plat satu arah. Perencanaan plat beton satu arah harus memperhatikan beban dan ukuran plat serta jenis tumpuan tepi yang digunakan. Bila plat dapat berputar atau berotasi beban pada tumpuan, maka plat dikatakan bertumpu bebas. Bila tumpuan mampu mencegah plat berotasi dan relatif sangat kaku terhadap momen puntir, maka plat itu dikatakan terjepit penuh. Bila batok tepi tidak cukup kuat untuk mencegah rotasi sama sekali, maka plat itu terjepit sebagian. Desain plat dua arah. Perencanaan plat dua arah dibagi menjadi 9. Pilih layout dan jenis plat yang akan digunakan. Pilih tebal plat untuk membatasi refleksi yang terjadi akibat pembebanan. Pilih metode analisis untuk menghitung momen rencana. Hitung momen positif dan negatif pada plat. Tentukan distribusi momen di selebar plat berdasarkan geometri dan kekakuan balok. Alokasikan porsi momen pada balok jika ada. Desain tulangan untuk momen dari 5
Langkah 5 dan langkah 6, cek apakah ketebalan plat sudah memadai untuk menahan momen desain. Cek kuat geser pada penampang kristis dan sekitar kolom. 2.9 Contoh mendesain plat satu arah. Diketahui plat lantai seperti gambar di bawah ini ditumpu bebas pada tembok bata menahan beban 150 kg per meter kubik dan finishing penutup plat tegel spesi pasir uruk sebesar 120 per meter kubik. Plat ini terletak dalam lingkungan kering, mutu beton, FC aksen dan 20 MPa. Mutu baja FY sama dengan 240 MPa atau polos dinyatakan. Tebal plat penulangan diperlukan penyelesaian 1. Tebal plat berkenan syarat rendutan tebal minimum plat H- untuk FY sama dengan 240 MPa dan plat tumpu bebas pada 2 tepi adalah H- tebal plat ditentukan H sama dengan 0,14 meter sama dengan 140 mm. 2. Perhitungan beban yang terjadi. QU sama dengan 1,2 kg sama dengan tambah 1,6 Q1. 3. Perhitungan momen-momen yang terjadi dengan menggunakan koefisien momen didapat pada lapangan pada tumpuan. Perhitungan tulangan tebal plat H sama dengan 150 mm, tebal penutup P sama dengan 200 mm. Pada pasal 1 dan 3 ditentukan diameter tulangan FP sama dengan 10 mm. Inilah gambar sketsa penulangan. Contoh mendesain plat beton tulangan 2 arah. 1. Pilih layout dan jenis plat. 2. Pilih tebal untuk kontrol defleksi. Asumsi kasih alfa M meter kurang dari 2. Cari harga tinggi sementara. B. Tentukan alfa meter pada balok tepi dan balok tengah. Hitung alfa meter pada balok T dengan bentang panjang dan pendek, kemudian hitung alfa meter pada balok L pada bentang pendek panjang. Cek kembali tebal plat. Jika tidak ada interior beam tinggal pakai tabel. Jika tidak ada balok alfa adalah 0. 1. Hitung beban terfaktor pada plat. 2. Hitung D. 3. Cek ketahanan geser plat. 1. Tentukan kasus geser. 2. Cek kuat ultimate design dengan kuat rencana. Cari VU, cari VC, dan kemudian dibandingkan pada metode desain, sketsa metode desain plat, hitung strip, hitung B1 dan B2, hitung momen positif dan negatif pada plat, tentukan distribusi momen di selebar plat berdasarkan geometri dan kekakuan balok. Hitung nilai momen statis total pada kedua bentang panjang dan pendek. Perhitungan momen untuk bentang panjang dan pendek, interior dan eksterior. Alokasikan porsi momen pada balok. Desain tulangan. Cek kuat geser di sekitar kolom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam.